Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran matematika. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang eksponen bagian yang kedua, yaitu tentang persamaan dasar dari bentuk eksponen. Sebelum menonton video ini, kalau belum tonton video sebelumnya, itu harap tonton dulu video sebelumnya, karena kalau langsung menonton video ini takutnya itu nggak begitu nyambung ya. Oke, kita langsung mulai. Persamaan dari bentuk eksponen ini yang dibahas di video ini adalah persamaan dari bentuk eksponen yang dasar ya. Untuk yang tingkat lanjutnya itu nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kita mulai bahas. Jadi persamaan dari bentuk eksponen yang dibahas di sini itu ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, jadi kalau seandainya a pangkat fx itu sama dengan a pangkat k, dalam hal ini k di sini konstanta, maka a yang di kiri dan di kanan itu boleh dihapuskan. Maka yang terjadi tinggallah nilai fx itu akan sama dengan k. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya seperti apa? Jadi di sini saya sudah mengambil contoh-contoh dari buku Sukino, Erlangga Sukino, itu LKS 4 halaman 23. Jadi yang ada bukunya itu silakan dibuka ya. Silakan dibuka. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu tentukan, katanya di sini nilai x yang memenuhi. Jadi disuruh menentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Jadi persamaannya 2 pangkat x plus 1 nilainya sama dengan 8. Nah, sekarang kita jawab di sini. Karena di kiri ada 2 pangkat, maka sesuai dengan persamaan yang ini tadi, kalau di kiri ada a pangkat, di kanan harus dibuat juga dalam bentuk a pangkat. Karena di kiri ada 2 pangkat, 2 pangkat x plus 1, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 2 pangkat. Maka 8 itu bisa dibuat 2 pangkat 3, bukan 2 kali 4, bukan ya. Eksponen ini berhubungan dengan pangkat, bukan kali. Berarti karena di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, 2 yang di kiri dan di kanan bisa dicoret. Yang tinggal x plus 1 akan sama dengan 3. Maka x akan sama dengan 3 plus 1 pindah ke kiri jadi min 1. Berarti nilai x akan sama dengan 2. Oke, bisa dipahami sampai sini? Lanjut. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya itu tentukan nilai x ya. Jadi tentukan nilai x. Masih diminta menentukan nilai dari variabel x yang memenuhi. Jadi yang memenuhi persamaan 4 pangkat x min 1 sama dengan 8 pangkat x. Oke, sekarang kita coba jawab. Tadi yang namanya eksponen itu erat hubungannya dengan pangkat. Nah, sekarang 4 dengan 8 hubungannya ke berapa ini kalau dihubungkan dengan pangkat? 4 ini dengan 8 berarti kalau dihubungkan dengan pangkat berhubungan dengan 2 pangkat ya. 4 itu bisa dibuat 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi apa di sini? X min 1 sama dengan 8 itu bisa dibuat 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan x. Oke, kita operasikan 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan x. Ingat sifat dari bilangan berpangkat, kalau ada a pangkat m dipangkatkan lagi dengan n, maka pangkatnya jadi apa? Dikali ya. A pangkat m dikali dengan n. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan x min 1, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan x min 1.
nilainya sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan X, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan X. Karena di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, 2 kiri dan di kanan boleh dicoret. Yang terjadi tinggal berapa? 2 dikali X min 1 nilainya sama dengan 3X. Oke, kita kalikan. 2 dikali X berarti 2X, 2 dikali min 1 berarti min 2, nilainya sama dengan 3X. Oke, lanjut. Berarti kita butuh nilai X ya. 2X min 2 sama dengan 3X. Kita tulis ulang, kita butuh nilai X. 2X plus 3 pindah ke kiri jadi min 3, sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. 2X dikurang 3X jadi min 1X ya. Min 1X, 1 nggak pernah ditulis, sama dengan 2, maka X sama dengan min 2. 2 dibagi min ya, jadi min 2. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita coba bahas soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya ini tentukan penyelesaian ya. Jadi tentukan penyelesaian. Dalam hal ini kalau disuruh menentukan penyelesaian, berarti kita disuruh mencari nilai dari suatu variabel ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X ditambah dengan 2 pangkat X plus 2, nilainya akan sama dengan 20. Nah, sekarang ini karena di sini ada 2 bilangan berpangkatnya, maka ini harus kita operasikan dulu ini. Nah, jadi gimana cara mengoperasikannya? 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X plus 2. Ingat sifat dari eksponen, kalau seandainya ada A pangkat M plus N, sifat tambah itu didapatkan dari operasi kali kan di eksponen. Ada ini, kalau A pangkat M dikali A pangkat N, kalau dikali artinya pangkatnya jadi ditambah. Berarti kalau ditambah kayak gini bisa dibuat 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2. Benar kan? Ini pengubah dari bentuk ini. Nah, nilainya akan sama dengan 20. Berarti 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 2 pangkat X. Ini dimajukan saja. Boleh nggak ini? Boleh, karena 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ini kan 2 pangkat X dikali 4, sama saja dengan 4 dikali 2 pangkat X. Nilainya akan sama dengan 20. Nah, ini masih ada 2 buah bilangan berpangkatnya. Ini kita operasikan lagi, ini kita operasikan. Jadi gimana ngoperasikannya? Kayak gini. Kalau ada P ditambah 4P, ini berapa P jadinya? 5P. Kenapa bisa ditambahkan? Karena variabelnya sama-sama P. Jadi kalau Y ditambah dengan 4Y, jadi hasilnya berapa ini? 5Y. Kenapa bisa dioperasikan ini? Karena bisa dijumlahkan, karena variabelnya sama-sama Y. Sekarang kalau kamu perhatikan variabelnya di sini sama-sama 2 pangkat X. Berarti dia bisa ditambahkan. Berarti 1 ditambah 4. Kalau kalau tidak ada angka di sini kan dianggap 1 kan? 1 tidak pernah ditulis kan? 1 ditambah 4 jadi berapa ini? 5. 5 dikali 2 pangkat X, nilainya akan sama dengan 20. Berarti 2 pangkat X sama dengan 20 kali pindah jadi bagi ya, dibagi dengan 5. Lanjut. Bisa dibuat 2 pangkat X sama dengan 20 dibagi 5 berapa? 4. 2 pangkat X sama dengan 4 itu bisa dibuat 2 pangkat 2. 2 kiri, 2 kanan, boleh dicoret, tinggallah X sama dengan 2. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas bentuk persamaan eksponen yang kedua. Bentuk yang kedua persamaan eksponen itu kalau ada A pangkat Fx sama dengan
A pangkat GX. Jadi di sini bukan fungsi, bukan konstanta tapi fungsi ya. Maka apa yang terjadi? Sama halnya kayak konstanta tadi. Kalau di kiri ada A pangkat, di kanan harus dibuat juga dalam bentuk A pangkat. Tujuannya A kiri dan A kanan bisa dicoret. Maka apa yang terjadi di sini? Nilai si Fe itu akan sama dengan GX. Oke, kita ambil contoh. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi misalnya contohnya yang pertama, tentukan nilai X ya. Jadi misalnya di sini masih selalu ditentukan nilai X. Tentukan nilai X dari persamaan 4 pangkat X plus 3 nilainya sama dengan akar dari 8 pangkat X plus 5. Oke, sekarang sama halnya kayak tadi. Jadi kalau di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, di kiri ada 3 pangkat, di kanan juga harus 3 pangkat. Nah, sekarang kita mencari hubungan antara 4 dengan 8. Berarti 4 dan 8 itu bisa dihubungkan ke 2 pangkat. 4 ini bisa dibuat 2 pangkat 2. Dipangkatkan dengan berapa? X plus 3 akan sama dengan akar 8 ini, berarti hubungannya 2 pangkat 3. Jadi bisa dibuat 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi berapa ini? Dipangkatkan lagi dengan X plus 5. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, cenderung pangkatnya dikali ya, sifat eksponen, berarti 2 pangkat 2 dikali X berarti 2X ditambah 2 dikali X 2X, 2 dikali 3 berarti 6. Nilainya sama dengan akar dari 2 pangkat. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali ya. 3 dikali X berarti 3X ditambah 3 dikali 5 berarti 15. Oke, lanjut. 2 pangkat 2X plus 6 nilainya sama dengan, nah ini akar. Masih ingat akar, sifat akar? Kalau akar A pangkat M, di sininya N sebagaimana udah dijelasin di video sebelumnya, maka kalau ada bilangan akar ini bisa dibuat A pangkat apa? M per N, benar kan? M per N. Berarti ini bisa dibuat 2 pangkat 3X plus 15 per 2. Kenapa? Kalau nggak ditulis artinya di sini ada akar 2 ya, jadi akar 2 selalu nggak ditulis karena di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, 2 yang di kiri dan di kanan boleh dicoret. Maka tinggallah apa di sini? Maka tinggallah 2X ditambah 6 nilainya sama dengan 3X plus 15 dibagi dengan 2. Sekarang kita butuh nilai X. Supaya per 2 ini hilang, maka kedua ruas itu gak semuanya kita kalikan dengan 2. Sekarang semuanya kalikan dengan 2. 2X dikali 2 4X ditambah 6 dikali 2 berarti 12 sama dengan ini 3X plus 5 per 2 dikali dengan 2. 2 sama 2 habis ya, ini dengan ini jadi habis ya, kalau dikali 2 jadi tinggal berapa? 3X ditambah dengan 15. Butuh nilai X. Di 4X plus 3 pindah ke sini jadi min 3X sama dengan 15. 12 pindah ke situ jadi min 12. Berarti 4X dikurang 3X jadi 1X ya. Nilainya sama dengan 15 dikurang 12 berarti 3. Maka penyelesaiannya X sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya di sini, soal selanjutnya katanya tentukan HP ya. Jadi tentukan
tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan ya, dari persamaan akar 2 pangkat 4x plus 2 nilainya akan sama dengan 1 per akar 2 pangkat 2x min 6. Nah, sekarang coba kita ubah. Berarti tadi kalau ada bilangan, kalau ada akar A pangkat M, di sininya N, berarti ini sama dengan bisa dibuat A pangkat M per N. Berarti ini kalau kita jawab bisa dibuat 2 pangkat 4x plus 2 per 2. Selalu kalau nggak ada ditulis di sini, artinya di sini ada 2. Akar 2 selalu nggak ditulis. Sama dengan akar 2. Kalau akar A ini bisa dibuat apa di video sebelumnya? A pangkat 1 per 2. Berarti kalau di 1 per akar 2 berarti bisa dibuat 2 pangkat setengah ya, dipangkatkan lagi dengan 2x min 6. Oke, belum sederhana. 2 pangkat ini 4x plus 2 per 2, jadi semuanya ini bagikan dengan 2, berarti 4x dibagi 2 jadi 2x ditambah 2 dibagi 2 jadi hasilnya 1. Jadi jangan ini dengan ini dibagi, salah ya. Jadi semuanya ini bagikan dengan 2. 4x dibagi 2 2x ditambah 2 dibagi 2 1 sama dengan, nah ini naikkan ke atas. Di sifat eksponen itu kalau 1 per A pangkat N dinaikkan ke atas jadi A pangkat min N. Jadi kalau bingung lihat lagi video sebelumnya, sudah membahas tentang sifat-sifat dari eksponen. Berarti ini bisa dibuat 2 pangkat setengah, kalau dinaikkan ke atas jadi min setengah, dipangkatkan dengan 2x min 6. Berarti 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat, nah ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya jadi dikali ya. Min setengah dikali 2 berapa? Setengah dikali 2 berarti 1. Karena min setengah berarti min 1x. Benar ya, setengah dikali 2x. Jadi 1x bisa kan? Setengah dikali 2. Nah, ini kita buat soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya masih di buku Sukino ya. Tentukan HP atau nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X dikali dengan 9 pangkat 2X, nilainya akan sama dengan 27 pangkat 2x min 1. Oke, kita langsung jawab di sini. Sekarang kita cari hubungan antara 9, 3, 9 dan 27. Oh, berarti 3, 9 dan 27 ada hubungannya dengan 3 pangkat. 9 ini bisa dibuat 3 pangkat 2, 27 ini 3 pangkat 3. Oke, langsung kita kerjakan. Kita cari solusinya. 3 pangkat X dikali 9 itu berarti bisa dibuat 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 2x sama dengan 27 berarti 3 pangkat 3 ya, dipangkatkan lagi dengan 2x min 1, berarti 3 pangkat X dikali 3 pangkat berapa ini? Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali ya, sifat eksponen. Berarti 3 pangkat berapa? 2 dikali 2x. 2 dikali 2 berarti 4x. Nilainya sama dengan 3 pangkat. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali. Berapa kalau dikali pangkatnya? 3 kali 2 jadi 6x dikurang 3 dikali 1. 3 kali 1 berarti 3. Nah, ini ada dua buah 3. Ini kan bisa dioperasikan lagi ya, karena di sini ada 3-nya 2 buah. Maka kamu operasikan lagi ini.
jadikan 1 pangkat 3-nya. Maka sifat eksponen kalau dikali artinya pangkatnya jadi ditambah, berarti X ditambah dengan 4X, nilainya sama dengan 3 pangkat 6X min 3. Karena di kiri ada 3 pangkat, di kanan ada 3 pangkat, 3 yang di kiri dan di kanan boleh dicoret. Maka hasilnya tinggal X ditambah 4X, jadi berapa X? 5X ya. Jadi 5X nilainya sama dengan 6X min 3. Benar ya? Kita butuh nilai X, berarti 5X plus 6 pindah ke kiri jadi min 6, nilainya akan sama dengan min 3. 5 dikurang 6 berarti min 1 ya, min 1 nggak pernah ditulis, sama dengan min 3. Maka X itu sama dengan min 3 dibagi min bagi min jadi plus, maka hasilnya akan sama dengan 3. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi tentang persamaan eksponen, itu bagian yang pertama. Silakan setelah ini kalian kerjakan kuisis. Jadi ada beberapa soal di kuis. Jangan lupa kalau kuis ini buat nama yang sebenarnya sesuai dengan nama yang ada di absen, sama kayak nama di absen, dan juga jangan lupa tulis kelasnya ya. Dan juga perhatikan setiap soal yang saya berikan. Jadi soal yang saya berikan itu nantinya akan saya keluarkan mirip, jadi mirip soal-soal di ujian nanti diambil dari soal-soal yang udah diberikan. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.